Halo sobat ternak, kali ini kita akan bahas salah satu primadona dunia peternakan. Sapi limosin dengan tubuh besar, otot yang menonjol, dan performa penggemukan yang luar biasa. Sapi ini jadi incaran banyak peternak di Indonesia. Tapi benarkah limosin cocok untuk usaha penggemukan? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Sapi limosin ini berasal dari Prancis, tepatnya daerah Limousin, yang namanya diambil langsung sebagai identitas sapi ini, guys. Sudah ratusan tahun dikembangkan sapi ini. Dikenal karena struktur ototnya yang padat, pergerakannya yang tenang, dan pertumbuhannya yang cepat. Nah, guys, bahan untuk penggemukan sudah ready, bosku. Ini yang masih perkiraan belum lama, ini beberapa bulan. Lihat, ini bahan yang sangat bagus, guys. Lihat, makannya juga lahap banget. Ini baru kemarin dikirim dari Juragan ya. Lihat, guys, ini Limousin ini untuk bahan. Semoga selalu diberi kelancaran ya, guys ya. Ada yang bertanya, bang, Limousin itu dari mana asalnya? Jadi Limousin ini, sapi Limousin itu berasal dari Prancis, tepatnya itu di daerah Limousin. Nah, sekarang sebagai identitas sapi ini sebut sapi Limousin. Nah, terus ciri-ciri fisiknya seperti apa, bang? Ciri-ciri fisik sapi Limousin itu warnanya itu warna coklat keemasan atau merah bata nih, seperti ini ya. Terus tubuhnya panjang dan tinggi, dadanya lebar, terus kepalanya nih kecil tapi kuat, guys. Sapi ini juga punya ketahanan tubuh yang cukup baik, meski tetap perlu perhatikan khusus pada pakan dan lingkungannya ya. Terus bagaimana solusinya, bang, untuk penggemukan untuk sapi Limousin? Apa sih yang bikin sapi ini cocok buat usaha penggemukan? Nah, seperti ini, guys, disimak ya. Nah, dalam waktu 6 bulan sapi Limousin ini bobotnya bisa naik signifikan dengan pakan yang tepat ya. Di jangka 6 bulan itu, asalkan pakan kita berkualitas, itu naiknya sangat signifikan, guys. Terus yang kedua, efisiensi pakan. Setiap kilo pakan itu menghasilkan pertambahan bobot badan yang cukup besar. Jadi setiap kilonya itu sangat berarti buat pertumbuhan sapi Limousin ya. Lalu yang ketiga itu nilai jualnya tinggi. Karena apa? Karena tampilan fisik dan bobotnya yang menggoda. Otomatis harga jual Limousin
di pasar bisa jauh lebih tinggi dibandingkan sapi lokal. Terus yang keempat, dagingnya yang berkualitas. Sapi limosin dengan sapi lokal itu beda ya kualitas dagingnya. Jadi tekstur daging limosin ini lebih padat dan minim lemak, cocok untuk pasar premium. Makanya tidak jarang kalau harganya juga sangat fantastis ya. Tapi tentu saja tidak ada yang sempurna. Berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan ya jika kamu tertarik memelihara sapi limosin. Pertama, harga bakalan mahal. Bakalan limosin itu lebih mahal dari sapi lokal. Jadi modal awal harus siap ya. Ini yang umur berapa bulan ini? Ini kisaran 15 guys. Lalu butuh pakan berkualitas tinggi sapi limosin itu ya. Sapi ini butuh pakan dengan kadar protein dan energi yang tinggi agar apa? Agar hasilnya maksimal. Lalu apalagi lingkungan itu harus mendukung. Kandangnya harus nyaman, bersih dan luas. Karena sapi ini aktif bergerak gitu. Nah, ini untuk sementara waktu ini masih di luar ya, karena kandangnya masih dalam proses perbaikan. Terus yang perlu diperhatikan itu perlu perawatan khusus saat penggemukan intensif. Supaya apa? Supaya tidak stres dan tetap sehat. Manajemen stres harus diperhatikan, termasuk pengaturan suhu dan kepadatan kandang itu harus diperhatikan. Ini bagi pemula yang ingin berternak di sapi limosin ya. Nah, ini kita ada kasus-kasus ringan ya. Kita ambil contoh peternak di Jawa Barat dengan 10 ekor sapi limosin dalam 5 bulan bobot bisa naik dari rata-rata 350 kilo menjadi 600 kilo dengan harga jual sekitar 60.000 per kilo bobot hidup. 60.000 per kilo. Bayangkan kalau sapi limosin mencapai 1 ton, berapa itu? Hitung aja sendiri ya. Peternak bisa menghasilkan keuntungan bersih setelah pakan dan operasional ya. Tapi ya kuncinya tetap manajemen pakan dan kesehatan yang baik. Tanpa itu limosin bisa jadi beban, bukan keuntungan. Dia harus siap-siap. Kalau kamu tertarik mulai usaha pengurusan sapi limosin, berikut tips singkat dari kami ya. 1. Pilih bakalan dari peternak terpercaya. Pilih bakalan sapi ini dari peternak yang terpercaya, jangan asal. Apalagi ke pasar yang kita tidak tahu penjualnya itu asal usulnya. Itu usahakan ya, pilih bakalan itu dari peternak yang terpercaya, kita sudah tahu kualitasnya. Lalu gunakan pakan fermentasi dan konsentrat berkualitas. Gunakan itu pakan yang berkualitas. Lalu pantau kesehatan rutin, terutama pertengahan dan kaki. Ini yang perlu diperhatikan ya buat Anda semua yang ingin mulai usaha bisnis sapi di sapi limosin itu harus diperhatikan. Lalu apalagi buat kandang yang nyaman, tidak terlalu padat, jadi jangan terlalu sempit, jangan terlalu padat. Lalu jual saat bobot maksimal. Jual saat bobot maksimal, namun sebelum biaya pakan jadi membengkak gitu. Jadi ketika bobot sapi sudah maksimal, itu udah waktunya kita jual. Nah, itu dia sekilas review tentang sapi limosin atau sering dikenal si raksasa lembut dari Prancis yang kini jadi bintang di dunia penggemukan. Kalau kamu punya pengalaman atau pertanyaan seputar limosin, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sobat ternak, tetap semangat dan sukses selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin.